Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Hamdani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang bagaimana proses bimbingan konseling individu, di mana di sini saya sendiri yang menjadi konselornya dan teman saya menjadi konseling. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tanya dulu, udah kenal dengan saya? Belum, Kak. Boleh kita kenalan dulu kali ya. Dengan siapa? Nama saya Eka Nurjana Kumala Dewi, Kak. Nama saya Agni Hamdani selaku konselor di sini. Dari mana Eka? Saya dari Desa Jonggonjaya, Kak. Oh, jauh ya dari sini. Naik apa sini? Tadi naik motor. Sendirian? Iya, sendiri. Sendirian. Di sini kakak mau tanya, sebelumnya Eka pernah ngelakuin konseling nggak sebelum ini? Belum pernah sama sekali, Kak. Ini baru pertama kali, Kak. Oh, baru pertama kali melakukan konselingnya? Ya. Karena pertama kali ngelakuin konseling, di sini kakak mau ngejelasin 3 asas dari bimbingan konseling. Yang pertama itu asas dari kerahasiaan. Kalau asas kerahasiaan ini maksudnya, jadi di sini Eka itu nggak perlu ragu untuk menyampaikan masalahnya Eka, meskipun itu rahasia. Di sini yang tahu cuman Eka, kakak, dan Allah, insya Allah. Dan kakak nggak bakal membeberkan ke yang lain. Dan asas yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi kakak mau tanya nih, Eka datang ke sini itu atas kemauan diri sendiri atau dipaksa oleh orang lain atau teman-teman gitu? Kalau saya sendiri, Kak, datang ke sini itu atas keinginan saya sendiri. Keinginan sendiri ya. Berarti asas yang ketiga tentang asas keterbukaan. Jadi kalau seandainya Eka itu memberitahu masalahnya Eka itu dengan terbuka, kakak juga enak mau ngasih masukan atau solusi atas masalahnya Eka. Jadi di sini karena udah kakak kasih tahu 3 asas dalam bimbingan konseling, mungkin kita mulai aja kali ya, masalah dari Eka sebenarnya apa? Ya, jadi gini ya, Kak. Saya tuh punya masalah. Mungkin saya ini termasuk orang yang introvert. Nah, terus saya tuh gimana ya? Saya tuh mengalami yang namanya kesusahan dalam bergaul dengan orang banyak, apalagi seperti contohnya ketika presentasi di depan kelas gitu. Jadi saya tuh kurang percaya diri gitu, Kak. Saya tuh nggak bisa presentasi di depan banyak orang. Apa yang Eka rasakan waktu Eka sedang berhadapan dengan orang banyak atau sedang presentasi di kelas begitu? Yang Eka rasakan itu seperti apa? Yang pertama itu yang saya rasakan itu, Kak, saya tuh malu. Terus tangan saya itu jadi berkeringat gitu, Kak. Nah, setelah itu tangan saya jadi gemetaran juga. Dan nafas itu jadi tidak beraturan gitu, Kak. Jadi ketika saya presentasi itu saya itu tidak bisa menyampaikan secara maksimal gitu. Oh begitu. Nih kalau dari presentasi ya, kayak kalau presentasi itu kan di depan orang banyak, emang kita pasti merasakan malu. Nah, mungkin sebelum presentasi Eka tuh bisa buat dalami materi dulu dan buat poin-poin dulu sebelum melaksanakan presentasi supaya gugup itu sedikit berkurang. Karena kan kalau kita tidak menguasai materi itu akan lebih sulit untuk menjelaskan sesuatu gitu. Jadi itu yang menyebabkan kita tuh gugup. Nah, kalau masalah malu pada saat di depan orang banyak itu, coba deh Eka tuh belajar untuk berbicara di depan cermin sendiri. Kalau emang
itu kurang berhasil, coba mau belajar berbicara di depan teman-teman dekat atau teman-teman yang ada di sekitarnya Eka lah, teman-teman yang bisa nge-support. Kadang kan bisa tuh ada tuh teman yang begitu kita salah dalam menjelaskan sesuatu ditertawakan. Nah, cari teman yang bisa menguatkan dulu, jadi sehingga Eka itu percaya sama diri sendiri gitu, kalau Eka tuh bisa. Oh, jadi begitu ya, Kak. Jadi saya ini harus lebih meningkatkan kepercayaan diri saya lagi ya, Kak. Ya, Eka harus sering-sering berlatih supaya percaya diri itu makin naik, karena di dunia ini kan nggak ada yang sempurna. Meskipun Eka tuh ngelihat orang presentasi di depan tuh nggak ada cacatnya mungkin, tapi mereka tuh sebenarnya ada kesalahan di situ, tapi mereka masih percaya diri bahwa mereka bisa. Jadi Eka juga harus percaya diri, di dunia ini nggak ada yang sempurna. Jadi apapun yang Eka sampaikan di depan saat presentasi atau saat mau bergaul, itu yakin itu baik, maka lakukanlah. Oh, jadi seperti itu ya, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Setelah saya bercerita dengan Kakak, saya lebih menjadi lega gitu perasaannya. Ya, sama-sama. uh, Semoga pesan yang kakak berikan itu bisa menjadi pesan buat Eka dan diri kakak sendiri, bukan hanya dipakai buat Eka, namun kakak juga bisa memakai itu gitu. Terima kasih banyak ya, Kak, atas masukan dan sarannya gitu, untuk memberi saran untuk saya. Sama.